Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kadangkala memang kita akan berhadapan pada situasi yang membuat kita itu menjadi patah semangat dan menganggap seolah-olah diri kita itu sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup, untuk maju, untuk melanjutkan kehidupan kita. Tapi percayalah, sesungguhnya semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu tidaklah seberapa, dan kita sesungguhnya jauh lebih kuat daripada masalah kita. Toh memang hidup ini kan tidak ada yang kekal. Ini pun juga pasti akan berlalu. Dan kita pun juga dulu pernah berhadapan dengan tantangan-tantangan, dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu kita juga anggap itu sangat berat untuk diterima. Tetapi sekarang kan kita juga sudah menjadi terbiasa. Nah, maka dari itu sesungguhnya kita hanya perlu beradaptasi dan juga kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk bersabar. Karena sesulit apapun keadaan yang sedang kita hadapi, sesungguhnya itu akan berlalu juga. Tidak ada yang kekal. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk menahan, punya kemampuan untuk bersabar, sesungguhnya nanti akan ada waktu kok kita mulai terbiasa, kita mulai kuat dengan keadaan kita. Toh kita dulu juga pernah berhadapan dengan begitu banyak masalah-masalah dan buktinya kita mampu melewati masalah-masalah itu. Berarti sesungguhnya kita itu kuat loh. Kita itu punya kekuatan. Asal kita mau untuk bersabar, mau untuk menahan, dan mau untuk terus belajar. Karena sesungguhnya kalau kita memiliki kemauan untuk bersabar, memiliki kemampuan untuk menahan, dan juga kemauan untuk terus belajar, sesungguhnya semua masalah-masalah, semua kondisi-kondisi yang saat ini kita anggap itu sulit, itu juga pasti akan ada waktunya kita menjadi terbiasa. Karena dalam dunia ini sesungguhnya tentang urusan biasa atau tidak terbiasa. Nah, seringkali kita menjadi terasa berat ketika berhadapan dengan sesuatu, ya karena memang kita belum terbiasa dengan kondisi seperti itu. Seperti misalnya kondisi pandemi seperti ini, di awal-awalnya, wah kita merasa ini begitu berat sekali untuk diterima. Bekerja harus di rumah, tidak boleh keluar rumah, ada pembatasan sana dan sini. Tetapi begitu berlalunya waktu, begitu kita punya kemampuan untuk bersabar, untuk menahan diri, dan juga kemauan untuk terus belajar dan evaluasi, toh pandemi ini juga akan menghasilkan kreativitas baru sehingga kita juga bisa melalui pandemi ini dengan baik-baik saja. Ya meskipun pandemi ini berdampak pada begitu banyak kerugian, begitu banyak perubahan, tetapi kan tidak semua mengalami kerugian, banyak juga keuntungan, banyak juga hal-hal baru yang kita dapatkan selama pandemi. Jadi sesungguhnya kita itu hanya butuh untuk bersabar, untuk menahan, dan juga terus untuk belajar. Karena memang bersabar itu kan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bisa mengontrol diri kita supaya tidak memberikan reaksi yang negatif. Dan juga dari sanalah nanti kita akan ada kemauan untuk terus berupaya untuk mencari jalan keluar. Maka dari itu sesungguhnya ini semua bergantung dari kebiasaan kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa dalam kondisi baru, ya nanti tidak akan menjadi sulit lagi. Karena kesulitan itu kan sesungguhnya berdasar dari terbiasa atau tidak terbiasa. Barang siapa yang tidak terbiasa dengan melakukan suatu hal, ya itu tentu akan terasa sangat sulit. Tetapi kalau seseorang itu sudah terbiasa dalam pekerjaan tersebut, terbiasa dalam melakukan ini dan itu, ya semua itu akan menjadi biasa-biasa dan akan menjadi ahli, lihai, terampil dalam bidang tersebut. Maka dari itu sesungguhnya keadaan yang mungkin saat ini kita rasa itu sulit, ya kita hanya butuh untuk terbiasa. Maka saat ini kalau kita merasa masih sulit, bersabarlah dulu. Bersabarlah, tahan dulu saja. Tahan, bertahan supaya kita tidak memberikan atau memunculkan reaksi yang negatif terhadap keadaan saat ini. Nah, begitu pikiran kita tidak memberikan reaksi yang negatif, artinya kita akan ada kemauan untuk beradaptasi, untuk berevaluasi, menjadikan keadaan saat ini sebagai media pembelajaran supaya kita bisa tetap berinovasi dan juga berkreasi. Seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa pandemi ini menghasilkan begitu banyak gagasan. Bagi orang yang
sukanya mengeluh, ya menganggap pandemi ini selalu memiliki dampak yang negatif. Tapi bagi orang-orang yang terampil, bagi orang-orang yang cerdas, mereka memanfaatkan pandemi ini sebagai media pembelajaran sehingga mereka semakin kreatif, semakin inovatif, dan usaha mereka ya berjalan dengan lancar, bahkan pesat selama pandemi. Kalau dulu kan misalnya kegiatan perdagangan hanya dilakukan secara face to face, secara langsung di lapangan. Tapi sekarang bisa secara virtual. Dan kegiatan Dhamma Desana Dewihara juga bisa diselenggarakan secara hybrid, bisa diselenggarakan di wihara seperti saat ini, juga bisa diselenggarakan dan diikuti di rumah masing-masing. Sesungguhnya ini bergantung dari kita, bagaimana kita menyikapi keadaan. Nah, kalau kita bisa menjadikan keadaan sebagai media untuk belajar, ya kita bisa meningkatkan potensi kita bisa menjadi semakin kreatif, supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Maka dari itu sesungguhnya jangan mengeluhkan keadaan, karena semakin kita mengeluh, itu membuat semangat kita menjadi runtuh. Nah, begitu semangat kita menjadi runtuh, ya daya tahan tubuh kita menjadi rapuh, sehingga ya kita menjadi tidak kuat. Kadang-kadang begitu disenggol sedikit saja dengan permasalahan, bukan hanya fisik, mental saja juga semakin menjadi rapuh. Sehingga ya bagaimana ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, wah sedihnya luar biasa, sehingga seolah-olah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Wah, keadaan pandemi ini ya membuat hidup semakin susah. Ya memang pandemi ini menyebabkan banyak kesusahan, tetapi kalau kita mau belajar, sesungguhnya akan ada hal sisi positifnya yang bisa kita pelajari dan bisa kita tingkatkan untuk media evaluasi kita, supaya kita bisa tetap maju dan berkembang dalam suatu hal. Maka dari itu, jangan hanya mengeluh, tetapi berusahalah. Tapi kalau saat ini memang terasa masih berat, saya sarankan untuk bersabar saja dulu. Bersabar saja. Karena seringkali waktu itu akan membuat kita menjadi terbiasa. Waktu akan membuat kita menjadi terbiasa dengan keadaan kita. Memang waktu tidak bisa menyembuhkan segala luka, tidak bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tetapi waktu akan menunjukkan bahwa kita akan menjadi semakin terbiasa. Nah, begitu kita semakin terbiasa dengan kondisi kita, sesungguhnya pada saat itulah kita bisa beradaptasi sehingga kita bisa meningkatkan potensi kita lagi. Jadi kuncinya adalah bersabar dan ada kemauan untuk terus meningkatkan, untuk terus belajar. Karena kalau kita punya kesabaran, sesungguhnya kita itu bisa menjadi lebih kuat. Bisa menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita punya kesabaran, sesungguhnya bisa menjadi lebih kuat. Memang kesabaran ini seringkali dilatih dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan seperti saat ini. Begitu kita berhadapan dengan tantangan, begitu kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, memang itu terasa berat, tetapi sesungguhnya itu menguatkan mental kita. Karena semakin kita terasah, teruji dalam keadaan yang berat seperti itu, mental kita akan menjadi terbiasa ketika nanti berhadapan dengan keadaan yang serupa. Bagi mereka yang tidak terbiasa, pasti disenggol dengan permasalahan sedikit saja, sudah rapuh dan bisa jatuh semangatnya. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa, disenggol sedikit, ya dia pasti akan berusaha menguatkan dirinya supaya tidak jatuh. Sama di sini ketika seseorang mau tetap bertahan, tetap memiliki kesabaran dalam kondisi apapun dan terus mau berusaha, maka sesungguhnya orang tersebut akan menjadi kuat, akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat lagi. Maka dari itu, jangan mengeluh. Karena kalau sering mengeluh, nanti membuat semangat menjadi rapuh. Begitu semangat menjadi rapuh, maka kehidupan menjadi runtuh. Kegagalan tentu akan terjadi bagi orang yang sudah tidak punya semangat, sudah tidak punya harapan. Maka dari itu, sesungguhnya kita masih punya harapan. Meskipun kondisi saat ini masih terasa tidaklah mudah, masih terasa berat, kita hanya perlu beradaptasi supaya kita nanti bisa terbiasa dalam keadaan yang seperti ini.